pernah sampaikan, ada 3 cara kan. Yang pertama adalah tingkatkan lewat ibadah. Ibadah ini yang mensupport jiwa takwa akan naik dan menjadikan iman semakin menguat. Karena konteksnya kita membahas tentang keimanan. Ya, jadi fungsi menaikkan takwa ini dengan ibadah adalah membentangkan cahaya iman, menguatkan kekuatan cahayanya. Semakin terang, maka yang gelap-gelap di fungsi tubuh kita itu akan tersinari. Sehingga punya jalan nih, kalau bahasa kiasannya indahnya tuh begini, mata diterangi sehingga melihat yang baik-baik. Kalau gelap kan nggak kelihatan, apa aja dikerjakan, gitu kan, apa aja dilihat gitu, ya, dalam konteks majazi ya. Kemudian telinga, ya, kalau mendengar yang gelap-gelap nggak tahu cahaya, semua didengar gitu, dan seterusnya. Nah, karena itu saya mau kembali ke sini, fungsi kita untuk beribadah itu menguatkan ini, sehingga banyak di ibadah dalam Al-Quran ketika diungkapkan, disandingkan dengan takwa seperti yang pernah saya terangkan. Dan yang kedua, apa kaitan dengan tugas malaikat? Dengarkan. Ya, karena tugasnya hafidhin, menjaga, gitu kan, kemudian katibin, menuliskan, maka diantara penjagaan itu kata Nabi SAW, istafti qalbak, ini kembali ke kalbu, istafti qalbak, dengarkan suara hati, dengarkan bisikan jiwamu yang baik, yang bersumber dari malaikat. Maka ketika kita dapatkan sebuah bisikan-bisikan kebaikan, itu belum sampai ke akal. Kalau ke akal jadi ide kreatif dieksekusi oleh bagian-bagian anggota tubuh kita. Ya, asalnya kan dari kalamun nafsi namanya. Kalamun nafsi itu kata-kata jiwa. Kadang kita berdialog dengan diri kita sendiri. Nah, itu disebut dengan kalamun nafsi kalau di ilmu akidah lebih dalam. Ada Al-Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dengan keyakinan yang pas gitu ya, dicukupkan. Jadi kita cukupkan belajar buku itu, kita akan menguatkan pada jiwa kita tentang aspek-aspek keimanan. Di situ dibahas salah satunya tentang kalamun nafsi, bagaimana suara-suara hati. Ya, saat kita mendengar bisikan, saat kita berdialog dengan diri kita sendiri tanpa sadar kan, kalau kita diam, ya kita kan sering ngobrol dengan diri kita kan. Ya, kamu ini kenapa? Lo kok belum tobat juga? Kok nggak bisa bangun kayak orang lain? Kok nggak bisa sih memulai diri untuk menghafal Quran? Kok sibuk terus-terusan, mau sampai kapan sih nyari dunia dan sebagainya. Nah, itu kalam nafsi namanya. Di antara itu semua ada bisikan-bisikan, salah satunya ini, itu peran malaikat. Ya, yang rakib dengan atid sifatnya itu di Quran surah Qaf, ya, surah 50 ayat 16 sampai dengan 18. Ya, khususnya di ayat 18-nya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak pernah dilafadzkan sampai keluar kata-kata itu illa ladaihi, kecuali padanya itu, pada perkataan itu ada penyertaan malaikat yang mencatat, dan sebelum mencatat itu menjaga dengan kalamun nafsi. Yang terakhir, sifat dari sini yang kemarin telah kita ulas ya, dari fujur. Nah, namun demikian, mengontrol ini semua, seperti saya sampaikan, ya tidak semudah membalikan telapak tangan, ya kan? Ringan seperti apa yang kita gambarkan. Karena ada makhluk terkutuk yang telah kita ulas, lawan kontra dari ini, teman-teman sekalian, ya. Itu yang disebut dengan setan, ya kan? Ini di atas, kita turunkan ke bawah sini. Nah, setan atau syaitan, saya tulis begini, jamaknya syayatin. Ya, jamaknya syayatin, asyayatin. Nah, itu kan? Begini ya. Ini syaitan, jamaknya syayatin. Kalau ini malak, ya kan? Tunggalnya, untuk tunggalnya malak, malakun. Ya, seperti ini, ya. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum, malak, jamaknya malaikat. Ini syaitan, jamaknya syayatin. Hobinya mensyayat-sayat keimanan kita gitu kan. Nah, ini yang kita sampaikan kemarin, kita bahas tuntas ya. Nah, ini sudah mendeklarasikan dirinya kalau disebutkan dengan ini syaitan, syayatin, maka ini menunjuk sebuah sifat atau karakter yang mencoba untuk dilekatkan kepada setiap hamba anak cucu Adam, gitu kan? Ingat ya, sifat atau karakter bersumber dari kata syatana yang kemarin kita uraikan. Ya, apa karakternya, apa sifatnya? Menjauhkan setiap hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, kalau ini sifatnya ditugaskan oleh Allah membawa rahmat, ya. Jadi semua sifatnya rahmat. Rahmat, kasih, sayang, ya, segala kebaikan, kemuliaan, berkah, rizki itu terhimpun dalam rahmat. Ya, mendapatkan rahmat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang rahim. Allah punya sifat rahim, kan? Memberikan rahmat, Rahman dan Rahim. Rahman, ya, gini, dan Rahim, memberikan rahmat, di antaranya ini dicurahkan kepada malaikat, ditugaskan untuk disampaikan kepada hamba-hambanya, kita, kan? Ini sebaliknya, ya.
ini membawa seseorang menjauh dari Allah, terlempar. Ya, terlempar dari kebaikan-kebaikan, terlempar dari rahmat-rahmat tadi. Ya, terlempar dari rahmat, kalau bahasa kitanya itu terkutuk gitu kan. Terkutuk itu kan lekat dengan yang buruk, jauh dari yang baik. Bahasa singkatnya kan terkutuk, gitu kan? Makanya kan kita sering katakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Terkutuk itu apa maksudnya? Terkutuk itu terlempar dari kebaikan. Ya, terlempar dari kebaikan, lekat dengan keburukan. Karena tugas ini menjauhkan setiap hamba dari kebaikan, dari rahmat, ya kan? Dari sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kepada hal-hal yang jauh dari kebaikan, dekat dengan keburukan. Maka disebut dengan apa semuanya? Disebut dengan rajim namanya. Perhatikan ya. Ini rahim, ini rajim di sini yang dibawanya tuh. Beda titik aja tuh. Ya. Yang itu rahim, enggak ada titiknya, ha, ini jim, rajim. Bima'nal marjum, gitu kan? Makanya kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahirrahmanirrahim. Allah dengan sifat rahimnya, ya. Kemudian kita berlindung dari setan dengan sifat dan karakter rajimnya. Makanya kenapa dalam setiap aktivitas kita menyertakan nama Allah yang rahim, supaya Allah memberikan perlindungan kita kepada kita dari setan yang rajim. Ini simpel ya, tapi dalam sekali maknanya. Kenapa Nabi katakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang enggak disertakan bismillahirrahmanirrahim. Paling simpel, mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau makan bismillahirrahmanirrahim. Demikian di Al-Bukhari. Kalau kita nggak tahu doanya gitu kan, bacakan itu aja. Kalau tahu doanya kita bisa bacakan. Doa berpakaian apa, bangun tidur apa. Tapi kalau kita belum paham, bacakan paling tidaknya bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya apa? Pertama, Allah lindungi keadaan diri kita supaya tetap mendapatkan rahmat dan berkah. Jadi kalau minum, ada tenaga untuk berkebaikan. Bisa tenaga dipakai sholat, pakai baca Quran, pakai ibadah, pakai macam-macam. Itu fungsi bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, nanti bernilai pahala, bernilai kebaikan. Dituliskan sebagai amal saleh. Baik, tercatat. Yang dijadikan sebagai bekal pulang. Saat meninggal itu ditampakkan. Ya, hasil-hasil dari pekerjaan kita itu. Nah, kalau kita nggak sertakan kalimat itu bismillahirrahmanirrahim, maka yang muncul syaitonir rajim. Ya, dia akan hadir dalam apa yang dikonsumsi. Ya, ada orang misalnya makan minum nggak baca bismillahirrahmanirrahim atau dia nggak baca doa, setan mengikuti ke situ. Akhirnya apa yang terjadi? Makannya banyak tapi nggak ada energi untuk hal-hal yang positif. Ya, kok bisa sholat jadi malas padahal makan tadi banyak, baca Quran nggak bisa padahal makan banyak gitu. Ya, yang paling aneh itu kok bisa konsumsinya yang demikian terus kebawanya ke maksiat. Kalau udah terbiasa maksiat, makanan yang dimakan pun, minuman yang diminum pun kotor semua. Minum-minumannya pun minuman keras, ya kan? Ya, itu minuman-minuman keras macam-macam diminum. Arahnya juga kepada tindakan-tindakan yang kotor, yang keras dan sebagainya. Ini rajim. Makanya rajim ini dilawankan langsung tuh dengan sifat Allah rahim. Karena itulah nanti turunannya setiap kita minta perlindungan kepada Allah, ya salah satunya apa untuk menangkal ini. Ya, kan kita minta rahmatnya Allah, rahimnya Allah, supaya kita dilindungi dari godaan siapa? Setan yang rajim. Kita bacakan ayat kursi, kita bacakan An-Nas dan sebagainya. Ini dasar sekali. Jadi kalau kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita yang sudah ngaji, sudah belajar harus paham ini. Kenapa kita baca itu? Ya, karena ini mengintai sifat syaitana ini dalam setiap keadaan. 24 jam dia gantian. Ya, gantian terus menggoda dengan sifat-sifat yang adanya. Nah, kita kemarin sudah bahas ya, kita sudah bahas ini bahwa ini syaitan adalah sifat godaannya. Adapun kutukan Allah kepadanya dengan sifat rajim, marjumnya ya, yang Allah mencelanya secara langsung gitu kan, menghardiknya, mengusirnya karena sifat-sifatnya yang buruk itu, gitu kan? Karena perilakunya. Karena Allah sudah kasih kesempatan tobat, dia nggak mau tobat. Mau dikasih rahmat, malah menolak dengan kesombongan, gitu kan? Sedangkan semua sifat keagungan milik Allah. Ya, jadi mudah bagi Allah untuk mengampuni karena Allah tawarkan, kasih, gitu. Dia nggak mau karena ditutupi, menutup dirinya sendiri. Jadi keluarlah kata-kata yang disampaikan, firman Allah yang ditegaskan kepadanya karena perilakunya. Karena dia sendiri sebetulnya yang menitipkan, membuat perilaku yang dengan perilaku itu keluar nama. Itu iblis. Yang kemarin saya bahas itu. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ya kan? Iblis ini di Quran surah kedua ayat ke-34. Kenapa disebut dengan iblis? Istakbar. Ya, istakbar. Ingat kalimatnya detail sekali, ya. Di situ diksinya menggunakan kata istakbar. Dia sendiri kok yang mengenakan itu ke dalam dirinya. Ya, mengenakan jubah kesombongannya. Jadi menutup semua kebaikan yang pernah dikerjakan oleh makhluk ini gitu kan, sampai dia mendapatkan nama yang terhormat di kalangan malaikat, tapi kemudian itu hancur karena menutup diri dengan kesombongan. Itu yang menjadikan dia diberikan kesempatan dapat rahmat gak mau, dikasih kesempatan taubat gak mau, malah muncul kesombongan. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, gitu kan.
Nah, ini yang menjadikan dia disebut dengan iblis, ya. Nah, ada yang menyebutkan seakar dengan kata iblas, kemudian wazannya if'il jadi iblis yang terjauh, ya. Ibad yang terjauh ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia sendiri yang menjauhkan dirinya, dia sendiri yang mengenakannya, dia sendiri yang menutupkannya, sehingga Allah menyebutnya dengan iblis. Keluar kata-kata itu, ya. Firman-Nya keluar. Iblis, ya, disebutkan iblis. Kamu itu menutup diri sendiri dari yang baik, ditutup dengan yang buruk, dan nggak mau nerima apapun yang baik-baik. Nah, ini teman-teman sekalian, ini yang kemudian kita temukan pertama di Quran surah ke-2 ayat ke-34. Kemarin telah kita uraikan, silahkan dicek kembali. Sedangkan asal dari iblis ini, asalnya adalah jin yang taat. Ya, mulanya, asal mulanya jin yang taat. Bahkan ini sempat juga ada riwayat menyebutnya, disebut dengan sebutan penghormatan, disebut dengan Azazil itu. Saya pernah bahas kemarin, ya kan? Dan riwayat-riwayat terkait dengan ini, walaupun ini sifatnya, kalau kita kaji lagi dari segi ilmu hadis, ini lemah sekali. Lemah. Kemarin saya sampaikan, termasuk di kitabnya Sunan kitab Imam Al-Baihaqi, ya, di Syu'abul Iman, kemudian juga di kitabnya Al-Anbari, Abu Bakar Muhammad, kan Al-Anbari, itu ada punya kitab Al-Abdad namanya, kan? Anda mungkin sudah cek. Termasuk Ibnu Abi Hatim juga, ya, di dalam salah satu kitab beliau menyebutkan nama ini dan menjelaskan riwayatnya. Riwayatnya lemah, ya, dhaif, ya, dhaifnya juga cukup tinggi, tapi juga ada kesan-kesan yang tampak ini lawan dari sifat fusuk. Jadi Quran surah ke-18 ayat 50 disebutkan ini, gitu kan? Disebut kana minal jinni fa fasaqa. Kalimat fusuk itu lawannya apa? Lawannya muti, sedangkan muti itu taat. Sehingga saking taatnya disebutkan ada Israiliyat, ya, kisah-kisah Iliyat ini yang kami sampaikan. Kisah-kisah yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel di masa lalu tentang saking terhormatnya ketaatan disebut dengan Azazil. Ini dikonfirmasi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sanadnya sahih sampai ke Ibnu Abbas. Benar, Ibnu Abbas menyampaikan. Tapi berita yang menyampaikan ini, ya, sampai ada berlebihan menyebutkan dari kalangan malaikat sampai dianggap malaikat dan sebagainya, itu sumbernya tidak benar dan dikonfirmasi oleh Al-Quran untuk ditolak. Ini tidak benar. Yang betul adalah jin, bukan kalangan malaikat. Nah, secara singkat, ketika malaikat sudah punya tugas mulia seperti itu, maka ini pun ketika terusir dengan segala kesombongannya, Allah memberikan peluang untuk diberikan taubat, dirahmati, tapi dia menolak dengan kesombongan, yang terkonfirmasi di Quran surah ke-7 di ayat yang ke-12, itu kan, qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk qala ana khairum minhu, gitu kan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, kemudian baru terusir dan seterusnya. Ini sudah kesempatan untuk mengevaluasi diri, untuk berbuat baik seperti malaikat ketika mengajukan kepada Allah, gitu kan, bertanya kenapa tidak dipilih hamba-hamba yang taat, yang berzikir dan sebagainya. Kemudian Allah menyampaikan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kalian enggak ketahui. Malaikat di situ saya sudah sadar malaikat, oh bahwa keliru nih, gitu kan, pandangan persepsi bahwa segala sesuatu itu bisa dinilai, gitu kan, dengan pribadi-pribadi dan sebagainya, ya. Tapi karena malaikat sifatnya dengan jiwa takwa, terjaga dalam kebaikan dan sebagainya, akhirnya apa yang keluar? Ya, nggak ada nilai-nilai maksiat di dalamnya. Yang keluar, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Baqarah 32. Karena malaikat makhluk taat, mengerti dan sebagainya. Akhirnya arahnya ke ketaatan saja, taat, nggak ada penyimpangan. Ya, nah ini iblis diberi kesempatan, jin yang itu diberi kesempatan ketika berbuat fasik, dengan konfirmasi Allah sampaikan, qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk, kan? Dikasih kesempatan, sebenarnya dia bisa bertobat, salah ya Allah saya mengerti bahwa tidak ada ilmu saya, harusnya begitu seperti jawaban malaikat, cuman nggak keluar. Yang keluar apa? Ya, ana khairum minhu, aku lebih hebat dibandingkan dengan dia. Dikonfirmasi ke situ, ya. Ini di Quran surah ke-7 ayat ke-12. Demikian di Quran surat Shad juga nanti, ya, ditegaskan dari ayat 71 terus sampai dengan 75-nya. Kita akan temukan urutan-urutan itu sampai nanti dikonfirmasi, kenapa nggak mau sujud astakbarta am kunta minal alin? Apa kamu sombong ini kamu kenakan atau kamu termasuk golongan ala-alin? Ala-alin di situ salah satu pemaknaannya. Salah satu pemaknaannya selain juga ada kesombongan, salah satu pemaknaannya adalah termasuk malaikat yang di tingkat tertinggi atau bukan. Ini yang mengonfirmasi yang kemarin saya sampaikan bahwa alam jin yang tadinya mengikuti di wilayahnya malaikat, ya, di wilayah malaikat itu bukan di tingkat tertinggi. Jadi kan ada langit 1, 2 terus sampai yang tertinggi disebut al-alin nanti. Di antara mereka ada yang yahmilunal arsy, yang bertugasnya nanti di wilayah seputaran arsy, gitu kan. Yang mereka tidak berada di lingkungan ini tapi mendapatkan informasi tentang Adam dan sebagainya. Nah, maka Allah mengonfirmasi kepada iblis, kamu kenapa nggak mau sujud, nggak mau hormat ketika aku perintahkan? Ini perintahku, bukan karena yang lain. Ya, kamu sombong, ya, atau kamu merasa seperti golongan ala-alin, ya, yang nggak ada di sekitaran tempat kamu sekarang ini, yang memang sedang ditugaskan, khusus tugasnya, gitu kan.
Nah, tapi tahu semuanya tentang Adam, tentang macam-macam dan sebagainya. Nah, ini teman-teman sekalian, akhirnya secara singkat kemarin telah saya bahas panjang lebar bahwa dia mengajukan satu pengajuan kepada Allah untuk membuktikan kesombongannya dengan menggoda manusia. Quran surah keempat ayat 118, dia terlaknat dan dengan laknat itu mendapatkan sifat rajim. La'anahullah ayat 118, Quran surah 4, la'anahullah, dilaknat oleh Allah, gitu kan? Mendapatkan sifat rajim sampai dengan ayat 120 dia mengajukan proposal untuk menggoda setiap anak cucu Adam supaya dengan godaan itu ingin membuktikan kesombongannya. Tuh, menggoda pun masih ingin sombong, membuktikan kesombongan, menghindari tobat untuk membuktikan kesombongan. Jadi sombong itu hati-hati bisa menghambat hidayah datang. Ya, karena itu wasiat pertama pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di antara yang paling utama disampaikan adalah menghindari sifat sombong. Ya, bahkan disampaikan hadis qudsi kan, ya, bahwa semua keagungan, kebesaran itu adalah jubahnya. Artinya apa? Segala yang melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengambil bagian daripada itu, dia tidak akan pernah mencium ya bau surga dan akan terjerembab ke dalam neraka. Itu yang paling berbahaya. Nah, ini teman-teman sekalian, ketika dia memutuskan untuk menggoda menjadi musuh secara langsung, maka Allah tegaskan. Apa yang Allah tegaskan itu, Allah sampaikan kepada kita, dialah musuh yang paling nyata. Hati-hati ya, innahu lakum aduwwum mubin. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 168. Ya, kalau ingin diteruskan sampai tugasnya 169. Ya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Awas, lihat. Hai semua manusia, silahkan berpetualang di bumi, cukupi semua aspek kebutuhan hidupmu, cari makan, menyebar, dan sebagainya. Tapi ingat, jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan ini sudah menyusun langkah ini, kembali ke sini. Ingat ya, dari jin yang taat, berubah, transformasi jadi iblis untuk dirinya karena sombong, kemudian dia berusaha mengajukan proposal, minta kepada Allah untuk membuktikan kesombongan dengan menggoda anak cucu Adam, maka disebut dengan setan. Ya kan? Ketika dia menjadi setan, artinya sudah menebar teror. Ini teroris yang sesungguhnya nih, karena nggak pernah nampak, nggak pernah kelihatan, goda pelan-pelan, tapi dia memberikan was-was yang sangat jahat. Ya, lalu apa yang terjadi? Dia mendeklar dirinya, ingin menggoda, mengambil bagian. Ya, ketika sudah mendeklar saja, Allah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ingat ya, Adam, ingatkan, sampaikan pada anak cucumu berkelanjutan. Aku nanti berikan pedoman kepada kalian semua, jangan ikuti nih tipu daya iblis, langkah-langkah setan. Ketika disebutkan kalimat setannya, artinya semua apa yang coba dia kerahkan itu akan dilekatkan kepada setiap apa yang berkaitan dengan kehidupan kita. Dia bisa lekatkan di benda-benda seperti televisi, handphone, buku-buku, ya macam-macam lah. Ya, dan kuncinya satu, setiap ada benda yang punya sifat rajim itu pasti tipu daya setan. Itu khutwah min khutuwati syaitin. Ya, di antara strategi yang dikembangkan oleh setan, dia punya strategi A sampai Z-nya. Ya, kalau di atas Z ada lagi, dia inikan lagi tuh. Ya, dia kembangkan lagi terus gitu. Jadi ada dari terjaga sampai dengan tidur. Ya, jadi kalau kita mendapati benda-benda apapun yang menjauhkan kita dari rahmat Allah, ya rahmat Allah datang lewat sholat, ada TV, ada acara, tiba-tiba membuat kita lupa dengan sholat, terusin lewat, nah itu ada sifat rajim di dalamnya. Hati-hati, tinggalkan, dengarkan bisikan malaikat. Ayo sudah adzan nih, siap-siap. Nah itu bisikan takwa. Jelas ya? Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian, innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sungguh dia akan memberikan ya'murukum, perintah. Ya, ini bahasa kiasan ya. Ingat yang halus tuh perintahnya. Ambil dari sini, perintahnya nanti berupa was-was. Ya, atau zukhrufal qawli ghurura gitu kan. Ini berupa was-was, dikonfirmasi di Quran surah ke-114. Ya. Di ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fis sudurin nas. Itu kalimat sudur sudah kita munculkan, kita bahas juga kemarin, ya. Dia kasih was-was, alladzi yuwaswisu fis sudurin nas. Nah, was-was ini nanti akan diteruskan kepada satu bagian di jiwa manusia, yaitu jiwa fujur ini. Dan di sini dikonfirmasi dengan menggunakan kalimat nasiban mafruḍa, gitu kan? La attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan ambil, berikan was-was, godaan yang halus, ya dari satu bagian jiwa manusia, sehingga dengan itu dia memerintahkan kepada keburukan. Dia berdiri sendiri sifat fujurnya, mengelola nafsu, nafsunya akan memerintahkan pada keburukan. Jadi yang memerintahkan nafsunya sendiri, tapi memberikan waswas siapa? Setan. Karena itu Allah memberikan satu pernyataan yang tegas, innama ya'murukum. Sebetulnya sumber nafsu itu dikelola sehingga menjadi jelek itu yang harusnya jadi baik tadi, ini karena waswas. Kamu ikutin waswas itu, gitu kan? Sehingga seakan-akan dibalik kalimatnya oleh Allah untuk ditegaskan kepada kita, hati-hati itu dengan bisikan-bisikan setan. Dia merintahkan kau, artinya mengelola fujurmu itu supaya berdiri sendiri, sehingga muncul perintah jelek.
Innama ya'murukum, ya kan? Bisu, ya kan? Nah ini cara kerja yang kemarin saya sampaikan ya, cara kerja setan. Ini kan asal usul dari sini sampai sini asal usul. Ini cara kerja. Bisu. Dari mana su ini sumbernya? Dari nafsu. Dari nafsu. Ya. Ini ditemukan di Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. La'ammaratun bisu. Ya, ingat, aku nggak bisa menyimpulkan diriku suci sepenuhnya karena ada nafsu, sedangkan nafsu memerintahkan kepada su. Yang mana yang memerintahkan itu? Ini kan sinektor temporo parte yang menyebutkan keseluruhan, nafas dok menyebutkan menunjukkan sebagian. Yang su ini munculnya dari apa? Dari fujur. Karena itu orangnya disebut dengan fujar. Hati-hati ya. Ini munculnya dari mana? Dari sifat fujur. Ya. Karena itu jelas sekali. Ya, begitu yang dikelola melewati nafas, ya, disebut dengan nafsu bahasa kita gitu kan, muncul ke sini menjadi su. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Kalau dikelola oleh setan, diikuti was-wasnya. Tapi kalau kita ikuti bisikan dari malaikat, dapat rahmat Allah. Karena itu ayatnya teruskan, Quran surah 12 ayat 53. Illa ma rahima rabbi. Illa ma rahima rabbi. Kecuali apa yang dirahmati Rabbi oleh Allah, oleh Tuhanku. Jadi kita itu kalau mau mengendalikan, memanage kolbu kita, manage nafas kita, ya maka dengarkan rahmat Allah yang disampaikan lewat bisikan penjaga malaikat. Wa inna alaikum lahafizin. Dengarkan bisikan-bisikan takwa. Itu yang berpeluang mendapatkan rahmat Allah. Illa ma rahima rabbi. Kalau nggak diikuti, was-was setan masuk su. Ya, itu karakternya. Kalau sudah su, berbuat-buat yang buruk, kata-kata keluar yang jelek gitu kan. Tangan kok mulai bikin hoax, bikin korupsi, mulai ada yang merampok, berbuat kotor dan sebagainya. Pembunuhan, segala yang buruk-buruk lah. Ya, atau apa? Fahsya yang datang lewat syahwat. Ya, fahsya. Pornografi, porno aksi, macam-macam. Nah, itu dorongan dari sini. Dari syaitan ini, dari setan. Nah, ini yang jelas. Ya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulallahi ma la ta'lamun. Dan supaya kamu bisa komentar apa aja yang kamu nggak ngerti. Ya, dan itu bertentangan dengan hukum Allah. Menuduh Al-Quran, mengolok-olok macam-macam. Nah, itu sama provokasi setan juga. Provokasi juga. Cara kerjanya seperti itu. Nah, ini teman-teman sekalian. Gambaran-gambaran yang kemarin kita uraikan dari cara kerja seperti ini, ya kan? Sampai asal-usulnya ini. Jadi kita sudah bahas cara kerjanya begini. Nah, kesimpulannya, kalau kita ingin mencegah ini, maka tingkatkan ibadah. Yang 3 itu yang saya sampaikan. Tingkatkan ibadah kepada Allah. Kalau kita meningkat ibadah, jadi hijab dari sini. Ibadah itu kita kerjakan, berusaha dengan ikhlas. Ikhlas itu untuk mendapat rahmat. Orang yang berusaha ikhlas disebut mukhlis. Masih ingat kemarin kan? Saya katakan, ketika seorang berusaha ibadah, ya, ibadahnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh serius, ya, kerjakan semua tertuju pada Allah. Mengerjakan semua tertuju pada Allah disebut mukhlis, ya. Maka ketika kita menjadi orang mukhlis, disebutkan sifatnya di Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, kalau kita mukhlis terus lahuddin, ad-din kan Islam, ya kan? Dikata mengerjakan Islam apa? Pokoknya yang 5. Dari syahadat, sholat, kan? Zakat, puasa, sholat yang ikhlas, zakat yang ikhlas, puasa yang ikhlas, haji, umrah yang ikhlas, dan sebagainya. Ikhlas itu ditujukan karena Allah, karena surat Al-Ikhlas menunjuk kepada Allah semua. Jadi kan, Qul huwallahu ahad, tunjukkan hanya kepada Allah. Menjadikan semua tertuju kepada Allah yang ahad disebut dengan tauhid. Makanya kita ngaji ilmu tauhid. Ya kan? Jelas ya? Jadi kita tujukan semua karena Allah. Kalau sudah serius kita ibadah bagus, nanti ada hijab. Orang yang rajin ibadah itu nanti punya hijab, punya kekuatan dalam dirinya. Itu yang membentengi ini dari iblis nih. Godaan-godaan setan. Makanya orang yang sholatnya benar, ngajinya benar, ada perubahan perilaku. Ya, jarang dia terdorong untuk berbuat su. Untuk berbuat yang jelek itu nggak bisa, anti, nggak punya gitu. Nggak punya pulsa keburukan sehingga keluar kata-kata kotor gitu kan. Nggak ada dorongan di mata untuk melihat yang jelek gitu kan. Kalaupun ada godaan-godaan itu bisa langsung dipalingkan. Nggak percaya silahkan deh. Ya, rajin aja baca Quran, ngaji, sholatnya yang betul, perbaiki sampai ke sunnah. Itu anti sendirinya, nggak enak ngelihat yang jelek-jelek itu. Itu sudah bawaan fitrah. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan, salah satu cara meningkatkan takwa supaya bentengnya kuat, fujurnya ditekan, ini nggak punya peluang, punya benteng kita, maka lewat ibadah. Kerjakan dengan mukhlis. Kalau sudah mukhlis itu terus kita kerjakan, nanti Allah turunkan penjagaan. Benteng dari godaan setan. Benteng itu, sekat itu disebut hijar namanya. Hijar.
Hijar Ismail kan ada sekatnya tuh sebagai gambaran juga pada kita ya. Kalau kita mau kaitkan secara langsung, itu kisahnya berbeda. Tapi kalau kita mau kaitkan sebagai contoh visualisasi yang gampang, ya kayak gitu. Allah membuat sebuah sekat dari diri kita itu yang nggak bisa ditembus setan. Dia mau goda seperti di Al-A'raf misalnya, atau di Al-Hijr dia kalau katakan goda ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tapi ketika rahmat Allah diturunkan pada kita, ada benteng, makanya nggak disebutkan dari atas ya, karena semua bimbingan Allah kan turun dari yang maha tinggi gitu kan, sampai kemudian kita kembali ke tanah, ke bawah, selesai. Artinya iblis kalau sudah meninggal dunia nggak digoda lagi. Kalau menggoda orang meninggal nggak ada kerjaan namanya gitu kan. Di alam kubur sudah berbeda. Kasih benteng sekat di surah Al-Hijr di ayat ke-40 ya, jelas dia mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi mukhlas. Ya. Di ini kalau sudah mukhlis dikerjakan, maka Allah berikan perlindungan, kebaikan, jadi kebiasaan. Ketika sudah jadi kebiasaan menyembah secara benar gitu kan, maka berubah nama menjadi mukhlas. Orang mukhlas ini yang nggak bisa ditembus oleh setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata ibad menunjuk kepada konsepsi ibadah. Kan? Yang kedua, dengarkan malaikat. Malaikat, karena itulah di sini saya pernah sampaikan bahwa malaikat ketika disebutkan 88 kali di dalam Al-Quran, ini pun syayatin disebutkan 88 kali. Ya, syaitan 70 kali, syayatin 18 kali. Ini 88 sama persis. Jadi kita akan ngerjakan apapun, dia mau bisikan nih supaya yang keluar su atau fahsya. Ya. Tapi saat yang bersamaan Allah Rahman, sayang sama kita, ingin memberikan rahimnya, maka malaikat ditugaskan. Nih, supportkan yang baik-baik, supportkan, ajak sholat. Apa fungsi sholat? Tanha anil fahsya tuh, wal munkar. Munkar mewakili su, fahsya di sini. Jadi kalau kita sholatnya benar, ibadahnya benar, ikutin bisikan malaikat yang baik-baik dan sebagainya, dapat kita penjagaan, dapat hijar, benteng diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, naik status jadi hamba mukhlas. Kalau sudah ke sini, ini nggak punya kemampuan walaupun dia coba menggoda. Ya, jadi kalau imannya lemah, takwanya lemah, ibadahnya lemah, baru ini punya sultan, punya kemampuan. Tapi kalau imannya kuat, ibadahnya kuat, dengarkan yang baik-baik, ini nggak punya kekuatan. Nggak punya kekuatan. Nah, kalau kita bisa pertahankan ini semua sampai kembali kepada Allah, maka keadaan ini akan tenang. Ya, dan tadinya bergejolak. Kalau ingin nggak mau bergejolak, nggak mau tetap gelisah, ya keluar dari kegelisahan, keluar dari kesedihan, kekalutan macam-macam. Caranya tingkatkan takwa. Kan kita udah ngaji banyak dalam Quran tuh. Coba deh keluarin ayat-ayat takwa. Jaminannya semua baik-baik semua. Akhir ayat 189 di surah Al-Baqarah. Quran surah 2, akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya kamu bahagia. Pengen meningkat ilmu, akhir ayat 282 di surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 282. Itu kan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu pada Allah. Kamu akan ditambahkan pengetahuan. Pengen cepat terjawab doa, wasilahnya lewat takwa. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Pengen dibebaskan dari berbagai macam problema kehidupan, kesedihan, kesusahan, macam-macam dimanapun tempatnya. Takwa juga. Quran surah 65 At-Talaq di akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha, siapa yang mampu meningkatkan takwa, ya ja'allahu makhraja, diberikan jalan keluar, ya kan? Diberikan solusi dari berbagai kesulitan yang mendera. Udah banyak contohnya kok. Saya udah kerjakan apa yang Ustaz katakan begini, tapi saya belum dapat. Ya, caranya bagaimana? Kenapa dia bisa dapat, Anda belum dapat? Apa yang diinginkan Allah kepada Anda? Coba lihat keikhlasannya. Ya, jangan-jangan selama ini tujuannya salah. Ya, pengennya dunia juga. Pengennya materi juga, ngikutin nafsu juga. Kayak kalau ibadah ngikutin nafsu ya nggak dapet juga. Kan jelas rumusnya, mukhlisin lahuddin. Kepasrahan total kepada Allah. Kepasrahan itu menjadikan semua apapun yang diberikan kepada kita oleh Allah itu diterima dengan baik. Kalau sudah punya jiwa begitu, muncul hikmah, dibimbing kita. Ketika dibimbing, ketenangan muncul. Ini yang dimaksudkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati jadi tenang. Makanya orang ibadah pertama kali itu kalau benar ibadah yang diberikan bukan dunia, ketenangan hati, insyirah. Ya, yang diinsyirahkan apa itu? Sodrun. Makanya turun al-insyirah itu mengatakan alam nasyrah laka sodrak. Nabi Muhammad SAW sudah dijamin lapang jiwanya. Jadi kalau ini udah lapang, ininya tenang. Bagaimana menjadikan ketenangan jiwa qalbun ini? Dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Quran surah 13 ayat 28. Zikir itu bentuknya apa? Ibadah, balik lagi. Salat itu zikir. Quran surah 20 ayat 14. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Kalimat thayyibah itu zikir, Quran surah 4 ayat 103. Baca Quran itu zikir, Quran surah 15 ayat 9. Menghafal Quran itu zikir, Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32, 40. Jadi semua kembali ke sini lagi. Jadi kalau ininya naik, maksimal kita.
Kita pertahankan. Nah, ketenangan ini kalau didapatkan teman-teman sekalian, terbawa sampai pulangnya pun meninggalnya pun tenang. Maka panggilannya Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya. Lihat, kan yang pulang nafasnya dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, hai jiwa yang tenang. Tuh sifatnya pun mutmainnah. Mutmainnah. Awas bu mutmainnah ya. Ya. Artinya ibu yang tenang. Ketenangannya lahir lewat apa? Mutmainnah ini akarnya dari kata itma'anna yatma'innu. Sifatnya disebut tumaknina. Ya, ketenangan yang didapatkan berupa tumaknina itu dari mana? Nggak ada yang lain kecuali ibadah. Ini ada ketenangan yang dilahirkan dari berhasilnya mengatasi satu persoalan, disebut sakinah namanya. Jadi kalau ada masalah nih, terus kita selesaikan tuh dengan izin Allah. Begitu selesai, tenang kan hati kita itu. Ada ujian, kita kerjain, selesai. Jadi tenang kan? Lulus, alhamdulillah. Masalah di rumah, kita selesaikan. Begitu selesai, tenang kan? Nah, ketenangan ketika gelombangnya itu telah reda, terpaan anginnya itu telah reda, itu sakinah namanya. Orang Arab mengatakan sakanatis syajaratu idza dhahabatir riyah. Ya? Ya, sakanatis syajaratu, pohon itu, ranting itu tenang idza dhahabatir riyah. Kalau angin yang menerpa itu sudah nggak ada, tenang. Ya, sama dengan gelombang-gelombang di lautan itu, ketika gelombangnya ya sudah nggak ada, badainya nggak ada, kapalnya tenang. Ya, sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Kalau ombaknya itu sudah reda, tenang, hilang, maka kapalnya tenang. Itu sakinah namanya. Makanya kenapa di rumah tangga itu sakinah ketenangannya. Sedangkan di ibadah tumakninah. Ya, rukuknya yang tumakninah, sujudnya yang tumakninah, tenang yang dihasilkan lewat ibadah. Orang yang terbiasa tumakninah namanya mutmainnah, sifat jiwanya. Sifat jiwanya. Mutmainnah itu dibawa sampai pulang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Ibad lagi, ibad kembali ke mana? Ke ibadah. Ibadah support ke mana? Ke takwa. Yang support siapa? Malaikat. Semua. Tunjukkan kepada saya, di kitab mana Anda bisa temukan semua ini? Secara detail. Dan semua tersinergikan. Membahas tentang diri kita sendiri, tugasnya apa. Dan kita merasakan itu. Merasakan kebenarannya. Tentang jiwa, tentang dorongan, tentang bisikan ke arah yang baik, tentang provokasi kepada yang jelek, tugasnya ini siapa, ini gambar. Tunjukkan kepada saya yang secara detail membahas ini semua. Gak akan Anda temukan. Coba di Al-Quran dan petunjuk hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini membuktikan kebenaran Al-Quran itu sebagai firman. Firman siapa? Allah. Allah siapa? Tuhan yang hak. Di situ kita mengerti bahwa yang hak yang akan ditemukan kalau kita cari pada akhirnya kembali kepada Allah. Ini yang disebut dengan ulul ilmi qa'iman bil qista, ya, ilmu yang diarahkan untuk mencari kebenaran. Dan ujungnya apa? Syahadat. Ya, makanya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 18 dikatakan kan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Nah, jadi Anda, kita membahas ini semua dalam rangka apa? Menguatkan jiwa kita untuk meyakini bahwa Islam yang kita peluk itu benar. Tuntunannya benar. Dan kebenaran itu nggak akan terasakan kalau nggak kita jadikan sebagai acuan berkehidupan untuk berpedoman. Makanya balik ke Al-Quran, ngaji lagi. Ya, ngaji itu dibaca, dipahami isinya. Ya, baca lagi hadisnya, lihat buku-buku ulama. Udah waktunya sekarang kembali. Banyak yang manfaat dari situ kok, daripada kita baca yang nggak jelas-jelas tuh. Ya, yang nggak jelas-jelas, yang nggak memberikan manfaat, yang cuma fiksi, yang nggak hadir di dunia nyata. Akhirnya kita terjerumus pada fata morgana dalam kehidupan. Kita bukan itu ya. Kita nggak boleh terjerumus ke situ. Nah, itu gambarannya ya. Nah, pada akhirnya orang-orang yang tidak mengikuti konsepsi ini setelah diberikan pedoman, Allah kurang apa lagi? Sudah sempurna kan? Mengutus rasul, mensupport dengan malaikat, ngasih kitab pedoman, berikan hidayah di sekitaran, telinga dapat hidayah, mata dapat hidayah, dan akal nalar dapat hidayah, petunjuk diarahkan. Terus tiba-tiba lewat masjid lihat orang sholat, mau sholat, terus dengar ada lagi yang sampai ngeliat-liat ke masjid. Ya, ada lagi kok demonya ke masjid. Di Eropa kan gitu. Ya unik kok demo ke masjid tuh, sampai mau demo pun dibawanya ke masjid supaya lihat tuh ada yang orang ibadah. Itu kan petunjuk langsung. Udah langsung dengar, langsung lihat dan sebagainya. Kalau sudah dengan sedemikian, belum mendekatkan juga kepada hakikat kebenaran dengan cara apa lagi diberikan petunjuk. Dan dalam konteks itu pun itu masih ditampilkan secara objektif. Mau ikut silahkan, kalau tidak ya resiko masing-masing. Tidak pernah dipaksa. La ikraha fiddin. Ya kan? Nah, ini gambarannya. Nah, ini teman-teman sekalian, gambaran semacam ini ya akan menjadi tidak mudah untuk dilakukan ketika manusia mengikuti ini.
Ya, ittaba'u khutuwatis syaitan, mengikuti jalan-jalan setan. Ya. Nah, bahasa Qur'annya di sini wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Perhatikan baik-baik. Ini. Di akhir ayat 168 tuh. Wala tattabi'u. Nah. Tattabi'u. Jangan ikuti. La, jangan ikuti. Kalau jangan diikuti, berarti nggak boleh sama sekali. Ya, kalau dilarang seperti jangan nggak boleh, berarti apa? Ada potensi kan? Menunjukkan apa? Ada potensi sebagian hamba-hamba itu mengikuti. Jadi di sini Allah sudah pada puncaknya. Jangan ikuti yang ini seperti ini. Ya, gambarannya ikuti begini, tegas sekali. Tapi di sini ketika ditegaskan demikian pun dan kalimatnya sudah menggunakan kalimat yang sangat tegas. Jangan pernah kamu ikuti. Pakai mudhari, jangan pernah sampai kapanpun. Mudhari itu kan present, kekinian, ya, kemudian continuous, terus berlangsung future sampai kapanpun. Jangan diikuti. Nah, kalau masih ada yang nekat mengikuti dan sebagainya, telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Akhirnya kemana? Ya kan? Ini rajim, pulangnya ke jahim. Ya kan? Yang itu rahim, ya, menghadirkan jannatun na'im. Kalau yang di sana dapat jannatun na'im, di sini dapat nar. Karena setan itu kan ya, asal muasalnya apa? Nar kan? Nar, tapi narus samum. Ya, maka dihukumnya pun dengan menggunakan nar, tapi sifatnya yang lebih dahsyat. Bukan nar biasa, narul jahim. Dan tingkat tertingginya jahannam. Jahannam, jangan dikira itu akan mudah. Ya kan? Jangan dikira akan mudah. Maka orang-orang yang mengikuti setan tetap memilih. Ya, provokasi-provokasi setan diikutin, keluar dari jalur petunjuk, ittaba'u. La-nya mereka tepikan, mereka ikut, ittaba'u. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ittaba'u ini ikut-ikut terus tuh. Alih-alih menjauhi larangan malah diikutin. Ya, Al-Baqarah ayat 102. Paling kiri sebelah atas agak panjang ayatnya. Wattaba'u. Tuh, padahal dilarang kan? Yang ini malah ikut. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya kan? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Ya, setan tuh yang kafir kan, setan yang menutup diri, setan yang ngajak orang-orang kepada keburukan dan sebagainya. Dan ketika diajak disebut oleh Al-Qur'an orang-orang mengikuti ini wattaba'u. Nah, kalau dia terus-terus ikut dan sebagainya, maka muaranya adalah ke narul jahim, narul jahannam. Makanya munculnya nar. Kenapa disebutkan nar? Memberikan kesan ancaman kepada setan, ancaman kepada iblis. Kamu nih tempat kembalinya, nar. Dan sekaligus sindiran, hei makhluk yang diciptakan dari nar. Aku akan kembalikan kamu kepada nar, bukan nar yang biasa. Kan, tapi nar yang bergolak, yang akan menghancurkan semua sifat-sifatmu, kesombonganmu, dan segala yang terkait denganmu. Ya, namanya jahim yang paling ringannya, dan kamu akan masuk yang paling dahsyat, yang namanya jahannam. Makanya setan tuh selalu jahannam. Kan? Kenapa? Untuk menunjukkan sebuah kesan bahwa siksanya paling puncaknya. Ya, sifatnya paling dahsyatnya dari semua sifat yang akan menghukum dan menghunjamkan segala kesombongan yang melekat kepadanya. Jadi ketika disebutkan oleh Allah nar, sekaligus memberikan sindiran yang tajam dan kecaman. Hei, kepada makhluk yang tercipta dari api itu. Kan? Nah, kamu akan dikembalikan nanti puncaknya ke jahannam yang menyiksa dengan segalanya. Jadi orang-orang yang mengikutkan ke situ maka disebutkan dengan ashabun nar. Ketika disebut ashabun nar, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya kan? Ulaika ashabun nar. Ya, misal contoh di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar. Nar, mereka itu teman-temannya setan. Ya, karena nar itu punya dua nanti pemaknaannya. Satu, menunjuk kepada hukuman yang disebut dengan neraka. Yang kedua, sindiran tajam dan tegas kepada setan yang memilih untuk menghindari hidayah dan taubat ya kepada aspek kutukan, menjadi rajim, alih-alih mendapatkan sifat rahmat dari rahim, dia memilih untuk menjadi rajim bimaknal marjum. Maka apa yang terjadi? Makhluk terkutuk gitu kan. Makhluk yang tercipta dari api itu, nar, ya, kamu nanti kembalikan kepada jahannam yang membakar semua hal dengan segala kesombonganmu itu. Jangan merasa kamu dari api ya merasa aman. Kamu pun disiksa dengan api yang lebih besar, lebih dahsyat yang menghancurkan sifat-sifat materi penciptaan kamu. Jelas ya? Dan kesombongan-kesombongan itu. Maka ketika disebutkan pengikut wattaba'u dan orang-orang yang mengikuti itu, ya muttabi'in, ya orang-orang yang mengikuti itu nanti disebut ashabun nar. Ashabun nar itu bukan menunjuk kepada tempat neraka saja. Itu disebut teman-temannya setan juga. Nih, orang-orang yang memilih ashab itu kan jamak dari kata sahib, ya? Sahib jamaknya ashab dan sahbun. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi sahabat.
Sahabat itu kan sesuatu yang lekat, yang dekat. Ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Mereka itu teman-temannya neraka. Di terjemahan begitu kan? Ya kan? Ya, sedangkan nar itu juga kalimat tegas untuk kecaman kepada setan, sindiran yang sangat tajam dan tegas. Ya, mereka itu teman-temannya setan. Artinya apa? Orang yang selalu ngikutin setan di dunianya. Taba'u itu kan pengikut. Ya, pemuja, pengikut. Hati-hati apalagi kalau sudah bikin-bikin sekte tertentu, sekte pemuja setan, pengikut setan dan sebagainya. Itu udah hati-hati tuh, bahaya itu. Mumpung masih hidup ya, kalau ada sampai informasi-informasi kita dapatkan demikian, kita doakan tuh supaya dapat hidayah, supaya balik, kita doakan. Ya, dan hati-hati mumpung masih ada kesempatan segera taubat. Ya, karena itu sudah dalam itu kalau sudah bikin sendiri, sekte pengikut pemuja setan itu sudah masuk dalam kategori ini. Nah, orang-orang yang nanti ikut ini disebut ashabun nar oleh Al-Qur'an. Ya. Dan walinya setan gitu ya. Artinya apa? Dia akan kekal dengan yang diikutinya. Dia akan kekal dengan yang diikutinya, tempatnya pun kekal di mana? Di neraka. Nah, penyesalan terdalamnya apa? Akhirnya bagaimana? Ini kan yang mau kita sampaikan. Jadi ini menarik sekali dari awal ini kisahnya disampaikan kronologisnya, asal usul, cara kerja kepada makhluk bagaimana, konsekuensinya seperti apa. Ini lihat sampai hitam begini tuh, ya pengaruhnya tuh, udah hitam tulisannya tuh ya. Ini wattaba'u nih. Begitu diikutin jadi ashabun nar. Nah, kisah tragisnya inilah judul kita saat ini. Begitu pulang ini diikuti, kalau yang ini jannatun na'im, kalau yang ini narul jahim dan jahannam. Maka ketika berpulang dia akan mengalami kisah tragis bersama para pengikut-pengikutnya. Makanya kita berikan judul hari ini kisah tragis iblis. Bisa bikin novel tuh, kisah tragis iblis. Tulisan yang bagus. Nah, jadi ini akhir tragis. Ya, Masya Allah, akhir tragis iblis. Iblis. Dan pengikutnya. Ini yang saya janjikan kemarin nih. Dimulai dengan kesombongan dan berakhir dengan kesombongan juga. Ini mau menghadapi hukuman yang dahsyat pun masih sombong juga tuh. Dan ini luar biasa ini ya. Luar biasa, sesuatu yang memang harus kita jadikan sebagai ibrah untuk kita hindari. Di extraordinary crime itu ya ini nih. yang paling pokoknya itu. Nah, ini yang mau kita tutup nih. Kalau ini sudah selesai sampai di sini, maka simpul kedua tuntas. Tinggal kita membentengi diri supaya nggak kena provokasi ini. Nah, akhir tragisnya bagaimana? Ini dulu nih, kecaman-kecaman muncul, saling kecam. At-taba'u ini yang tadinya Allah sampaikan wala tattabi'u, gitu kan? Nah, maka muttabi'un ini orang-orang yang mengikuti, kan? Yang digambarkan dengan pekerjaan. Selalu di Al-Qur'an itu dengan kata kerjanya. Wattaba'u ma tatlus syayatinu, ittaba'u. Itu kan kata kerja. Artinya apa? Artinya apa? Ada pola kerja yang diciptakan oleh setan. Bisikan-bisikan pada pekerjaan, pada aktivitas. Ya, pekerjaan itu kan disebut dengan amal. Jangan sampai muncul amalan karena itu provokasi setan. Makanya apa yang terjadi? Di Al-Quran pun nanti ketika akhirnya akan menghadapi akhir kehidupan, ya, dan di sini akhir putusan, maka turun keterangan di Quran, surah kedua, ayat 165 sampai 167. Kita putar mundur dari 168, termundur ke atas ke sini. Dan puncaknya, iblisnya masih sempat pidato deh. Quran surah 14, ayat 22. Tadi kan, saya bacakan ayat 165 dulu ya, Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 165. Fokus buka mushafnya, paling kanan, di sebelah tengah di mushaf standar. Lihat? Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Ya? Walau yara alladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Wa anna Allaha syadidul 'adzab. Perhatikan baik-baik. Dan di antara segelintir manusia, minnya tab'id. Dan di antara segelintir manusia, ada yang berpaling dari Allah. Ya, menyekutukan Allah, bahkan menyembah Tuhan selain Allah. Baik, dan mereka sangat menyukai itu, mencintai itu, mempertahankan itu, bahkan menolak Allah. Jelas, ayat menyampaikan dan terbukti. Ada orang-orang yang berpaling dari Allah, tidak menuhankan Allah, bahkan mencela Allah. Itu kan? Menepikan Allah, mencintai apa yang disembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati sekarang realitasnya. Kan? Orang mempertahankan apa yang dia pertuhankan, kemudian dia balik mencela, menepikan, menolak Allah Subhanahu wa taala. Itu andad namanya. Dari kata naddan. Naddan itu artinya menolak dengan sangat keras dan mempertahankan apa yang sedang dia pegang.
yaitu naddan namanya, ya. Jadi bukan sekedar mempersekutukan, tapi mempertentangkan, sekaligus menolak dengan keras, dengan kejam. Jadi menolak jauh-jauh, disebutkan nama Allah pun nggak mau, gitu kan? Dan sebagainya. Nah, itu ada yang demikian. Karena kenapa? Yang aktif jiwa fujurnya ini, bukan takwanya. Yuhibbunahum kahubbillah. Ya, mereka mencintai Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan, mencintai yang dipertuhankan oleh mereka selain Allah, seperti layaknya orang beriman mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang beriman itu cintanya tinggi kepada Allah. Bagaimana iman itu bisa naik sehingga mencintai Allah? Dengan takwa. Ya, saya ulangi. Makanya ini mesti naik nih. Ya, karena di situ dikatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, yang kuat ikatan imannya. Bagaimana ikatan iman itu bisa kuat? Simpulnya yang 6 kita kuatin. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang jiwa takwanya itu kuat, mereka sangat mencintai Allah. Ya, karena mereka mencintai Allah, mereka berusaha ibadah dengan kuat berdasar petunjuk siapa? Dari Rasul. Makanya orang-orang yang mencintai Allah disebutkan cirinya salah satunya apa? Mengikuti petunjuk Rasul. Ada di mana? Ali Imran. Ayat berapa? 31. Sini. Quran surah 3 ayat 31. Ini insya Allah nggak dihapus ya. Nah, jadi kalau Anda pengen melihat dari mana saya memulai sampai jadi begini, lihat tayangannya dari awal. Lihat tayangan dari awal. Quran surah 3 31, paling kiri, agak sedikit ke atas. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallaha. Jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti petunjukku. Petunjuk yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Dari situ turun cinta Allah. Yuhibbukumullah, cinta Allah. Sedangkan cinta Allah diberikan pada siapa? Orang beriman. Dan ciri orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kembali ke Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya, sedangkan orang-orang beriman itu cintanya tinggi kepada Allah. Bagaimana kita orang beriman? Kita mengatakan kami beriman. Ya, kita mencintai Allah. Pembuktiannya bagaimana? Lewat ibadah. Caranya bagaimana? Ikuti petunjuk Rasulullah. Baru muncul cinta. Jadi kalau orang ibadah nggak pernah ngelihat petunjuk Nabi, orang sholat subuh 2 rakaat, dia 3 rakaat, kan? Apalagi yang mencela misalnya petunjuk-petunjuk Nabi, ya mengolok-olok petunjuk Nabi, nggak akan muncul rasa cinta kepada Allah. Karena nggak muncul cinta kepada Allah, maka yang keluar di lisannya pun pertentangan pada hukum-hukum Allah. Gitu aja, senangnya hobinya menentang aja, ngolok-ngolok dan sebagainya. Itu yang berbahaya, itu ada penyakit di kolbunya. Disebut dengan nifak. Itu yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Itu nyambung semua, teman-teman. Nyambung semua. Penyakitnya ini, obatnya ini, dan sebagainya. Ya. Nah, nanti ini gambarannya. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang yang konsisten mempertahankan mengikuti bujuk rayu setan dengan sifat fujurnya dan menjauh dari Allah. Idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Wah, ini lalu mereka menyesal. Walau yaral ladzina zalamu, kalaulah kemudian nanti orang-orang yang zalim itu, nah Allah menggunakan kata lau di sini sudah masih sayang ya Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Allah ya Rahman ya Rahman. Masih sayang. Ini pun yang terjerembab begini, sebelum nyawanya sampai ke kerongkongannya masih diberi kesempatan oleh Allah. Daripada kamu nanti ngelihat sesuatu terjadi di masa depan, aku yang tahu, aku yang Tuhan. Daripada kamu lihat ke depan nanti kamu banyak menyesal. Walau yaral ladzina zalamu, kalaulah mereka nanti melihat. Itu kan satu harapan di dalamnya supaya ada gambaran, harapan kepada kita. Allah memberi, ya Allah sang pemberi, kita yang berharap. Ya, kita punya harapan untuk balik, untuk taubat. Walau yaral ladzina zalamu, disebutkan, kalaulah orang-orang yang zalim itu menggunakan kata kerja zalamu, telah berbuat zalim. Kalaulah orang-orang telah berbuat zalim itu, apa itu zalim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya sering analogikan. Ya, minum pakai gelas, mandi pakai gayung. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Itu zalim dari pengertian bahasa. Dan puncak kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya dalam aspek ketuhanan. Yang harus kita tempatkan sebagai Tuhan, yang disembah, dipertuhankan, diibadahi itu Allah. Tapi dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dia geserkan, Allah bukan Tuhan yang Tuhan ini. Dia rubah tempatnya, keadaannya. Ya. Dia rubah segala hal yang terkait dengan keyakinannya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Puncaknya apa? Puncaknya syirik. Syirik. Apa itu syirik? Ya, syirik itu menjadikan Allah yang seharusnya sebagai Tuhan, dia geser, bukan Tuhan yang ini. Salah dia dalam berketuhanan. Salah dia dalam beribadah, dalam menyembah dan sebagainya. Karena itu di Al-Quran disebutkan, inna syirka la zulmun azim. Jelas. Quran surah 31 itu, Luqman. Ayat ke-13, ya kan? Ditutup ya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Itu satu kezaliman yang paling besar.
Diwariskan dari sejak kecil, jangan sampai berbuat zalim dalam keimanan, itu tingkat tertingginya. Tingkat tertingginya. Nah, kalaulah orang-orang ini yang tadi ya berpaling dari ketakwaan, takwa mendekatkan diri kepada Allah, dia menjauh, ya salah menempat, kalaulah mereka nanti bisa melihat bahwa hukuman mereka di akhirat nanti itu begitu dahsyat, ditampakkan kan sejak di alam kubur kan kelihatan, baru muncul penyesalan. Ya, idh yarawnal adzaba, bahwa ketika mereka melihat ancaman itu dan mereka sadar, oh selama ini kekuatan yang tertinggi bukan dari Tuhan yang dipertuhankan ya oleh mereka itu, bukan yang mereka pertuhankan, bukan yang mereka hadirkan. Saya nggak mau menggunakan kata aku karena saya tidak terlibat di dalamnya. Jadi ini bukan yang mereka pertuhankan, bukan yang mereka hadirkan selama ini, bukan yang mereka yakini. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka meyakini annal quwwata lillahi jami'ah. Ya, dan semua kekuatan kembali kepada Allah. Apa yang terjadi? Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Balik ke sini. Ayat 166. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wah. Udah deh. Di sini yang bahaya. Di mana lagi kita menulis ya? Sini aja nih. Setan. Nih, pengikut, pemuja dan sebagainya. Hati-hati nih ya. Ini disebut dengan ittaba'u. Ini disebut dengan uttubi'u. Uttubi'u. Ini ittaba, ini fathah semua. Ini dhammah ujungnya. Ini uttubi, uttubi. Ini dhammah di sini, ini kasrah. Kalau uttubi'a yang diikuti, ittaba'a yang mengikuti. Jelas ya? Jadi kalau harakatnya fathah semua, ittaba, ta dengan ba. Ittaba'a, yattabi'u, gitu kan? Ittaba'u, taba'u, kalau udah ada jamak bentuknya. Ini pengikut artinya yang mengikuti. Kalau ini kasrah di ba-nya, tubi, uttubi'a sebelum huruf akhir di ainnya itu kasrah. Itu artinya yang diikuti, bentuknya pasif. Mengikuti, diikuti. Ya, perhatikan ayat ke-166-nya. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ya. Dan ketika melihat semua ancaman nyata dan sebagainya, akhirnya akan tragis, tuh, akhir tragis. Ya. Dari mana dapat kalimat tragis itu? Lihat ancaman. Idh yarawnal 'adzaba, siksa nih begini, tragis akhirnya, nastapa macam-macam. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika mereka melihat nih ancaman akhirnya tragis begini dan sebagainya, maka semua saling berlepas diri. Saling melepas diri. Anda gambarkan dalam kejadian kiamat saja kan digambarkan kepada kita bagaimana seorang bisa yang terdekat meninggalkan suami nggak kenal istrinya, artinya nggak kenal tuh di sini tinggalin aja, sudah nggak inget lagi. Ya, ke anaknya demikian, ke macam-macamnya, ya. Wa ummihi wa abi, kan? Kemudian wa fasilatihi allati tuwi dan sebagainya, wa man fil ardi jami'a, semua kalut dan sebagainya. Apalagi ketika dikumpulkan melihat semua kekacauan yang tampak. Kacau itu kacau saat dihukum, yang teriak, yang macam-macam, kan suasana kacau itu begitu. Ya fauda. Ya, faudanya di sini karena siksaan, karena azab dan sebagainya. Takut aja semua saling berselisih, berlepas diri masing-masing. Di antara yang berlepas diri itu siapa? Ini setan. Nanti ada 3 golongan yang berlepas diri di sini. Ya, tapi nanti saya akan fokus ke sini. Golongan yang pertama adalah malaikat yang pernah sebagian manusia menyembah malaikat yang sebagai dipertuhankan. Ada yang begitu. Makanya kemarin saya sampaikan kan, yang kemarin, tayangan yang kemarin, masih ingat, dikaji lagi kemarin. Ada sebagian manusia ingin menuhankan malaikat, menganggap malaikat sempurna, maka Allah kemudian memberikan sebuah pernyataan tegas kepada kita bahwa malaikat pun itu makhluk Allah, tidak sempurna, tidak mengetahui masa depan macam-macam, kecuali yang Allah telah tetapkan kepada mereka tugasnya. Karena itu mereka diminta sujud, hormat kepada Adam atas perintah Allah, gitu kan? Mereka bukan hanya ibadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, tapi menaati semua perintah Allah. Ini menunjukkan mereka makhluk. Makanya nanti di sebagian ayat Al-Quran kita akan temukan bagaimana malaikat berlepas diri. Kamu ini nyekutukan Allah dengan aku macam-macam. Aku bukan Tuhan, aku bukan apa-apa, gitu kan? Nah, itu membantah mereka, ya, seperti yang diklaim oleh para makhluk ini, dan mereka mengatakan mereka sebagai hamba Allah, sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Jadi dalam konteks persaksian seperti itu, suasana demikian, malaikat pun masih menguatkan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan baca bagian dari tafsir di akhirnya. Kemudian para jin yang sering dimintakan bantuan oleh manusia, yang di surat Al-Jin itu, yang tadi di surat Saba, yang ini di surat Jin, ya. Mereka mengatakan
rijalun minal insi ya yang udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, kan? Dan ada sebagian manusia dari kalangan manusia minta bantuan kepada jin, bahkan ada yang mempersekutukannya, kan? Minta rujukan, minta macam-macam, berbuat musyrik, itu pun berlepas diri juga. Berlepas diri, ya. Dan puncaknya siapa? Ini iblis. Setan. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab wa taqatta'at bihimul asbab, dan sebab-sebab keterikatannya saling diputuskan akhirnya. Nggak tahu ya. Nanti kita akan lihat gimana nih cara berlepas dirinya iblis, setan dari yang mengikutinya saat di dunia dan sebagainya. Seperti apa gambarannya? Kalau Anda yakin Allah sebagai Tuhan kita dan yakin dengan apa yang terjadi saat ini, maka kita pun harus meyakini apa yang terjadi di akan datang. Karena itu perkara akhirat dinaikkan levelnya menjadi keyakinan. Quran surah keempat, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat keempat. Wabil akhirati hum yuqinun. Ya, dan si orang beriman itu mesti yakin pada hari akhirat, tentang segala yang terjadi yang akan datang. Kita meyakini yang sekarang, yang sebelumnya, yang telah Allah tetapkan, maka yang akan datang pun yang Allah sampaikan terus yakin. Makanya saking sayangnya Allah diberitahu dari sekarang supaya kita siapkan. Kalau Allah nggak sayang akan dibiarkan begitu saja. Ya udah jalani kehidupan terserah kamu deh, ntar pulang gimana resikonya, kan mudah. Tapi saking rahmannya Allah diberikan penjelasan begini. Kita belajar rukun iman supaya yakin. Ya, maka apa yang terjadi? Wa taqatta'at bihimul asbab, diputuskan hubungannya nih. Setan memutuskan. Kan? Baik. Perhatikan, ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Allahu akbar. Maka ikut lagi nih. Para pengikut itu kemudian berkata, enak aja kamu berlepas diri dari kami. Ya Allah, kalau diberi kesempatan aja kami bisa mengulang kehidupan. Tuh, penyesalan akhirnya. Akhir tragis cuma bisa menyesal. Ya, cuma bisa menyesal. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau kita bisa memutar waktu, ya Allah, kalau dikasih kesempatan. Tuh. Ya, orang baru masuk kubur aja udah bermohon kepada Allah, fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Ya Allah, berikan kesempatan untuk bisa menghabiskan waktu yang kemarin. Ya, walau sebentar aja ya Allah, aku akan gunakan semua materi yang kau titipkan segalanya untuk berbuat baik, beramal soleh. Wa aqum minas shalihin. Kalau ini sampai akhirat udah nggak bisa, tadi juga nggak bisa, dalam kubur udah nggak bisa balik. Kecuali jariah yang mengalir terus pahalanya walaupun nggak mengerjakan amalnya karena sebelumnya sudah dikerjakan, ya kan? Nah ini sampai di akhirat sudah. Mereka mengatakan, ya Allah, kalau waktu bisa diputar, kami akan mengulang dan berlepas diri dari setan ini. Ya, walau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Sebagaimana ini sekarang berlepas diri, dulu aku ikutin. Aku menjauh dari Allah karena ngikutin ini. Aku sembah, aku ajukan begini, aku merasa ada manfaat dan sebagainya. Di sini sekarang berlepas diri. Dengan baik, kalaulah waktu bisa diputar, aku akan berlepas diri. Allah sampaikan suasana itu, diinfokan kepada kita supaya kita menghindari ini. Lalu apa yang terjadi? Dia pidato. Nah, ini kita baca tafsir ya, supaya ada satu wawasan yang lebih ya dari kita. Ada satu wawasan yang lebih, teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik. Ini yang saya baca sekarang, coba Ibnu Katsir dulu ya. Tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Ya. Baik, halaman 357. Dari 356 sampai 357, juz yang pertama. Ya. Setelah kita bacakan ayatnya, saya langsung ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhkuru ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya wa ma lahum fid daril akhirah haitsu ja'alu lahu andada. Gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang ingkar kepada Allah, gitu kan? Dan mereka berlaku itu saat di dunia. Seperti tadi saya sampaikan, ya, bagaimana mereka menyekutukan Allah, mencela Allah, menjauh dari Allah, kemudian menjadikan apa yang mereka yakini sebagai Tuhan dipertuhankan oleh mereka dan mengikuti tipu daya setan, gitu. Lalu Allah berikan gambaran suasana saat di akhirat, kan? Amthalan wa nadhara'a ya'budunahum ma'ahu wa yuhibbunahum ka hubbillah wa huwa Allahu la ilaha illa hu. Kan, sedangkan mereka tadi sifatnya mencintai yang dipertuhankan itu, menjadikan sebuah gambaran bagaimana mereka mendekatinya, rasa cintanya bahkan melebihi atau bahkan menyamai orang-orang beriman yang mencintai Allah. Ya kan, orang beriman tuh kalau cinta Allah kan dia mempertahankan semua ibadahnya, hukum-hukum Allah dan sebagainya, bahkan mau berjuang dengan harta, dengan jiwa dan sebagainya. Ini sisi lain juga ada yang begitu, mau berkorban untuk yang dipertuhankannya selain Allah, menjaga dan sebagainya. Nanti di akhirat akan ada pertaruhan. Ya, maka dikasih gambaran demikian, pada akhirnya mereka menyesal, dengan apa yang terjadi? Yang terjadi, ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Tabarra'at minhumul malaikatu alladziina kanu yaz'umuna annahum ya'budunahum fi darid dunya.
Ya kan? Fataqulul malaika. Nah ini, perhatikan, tadi saya sampaikan kan? Maka berlepas dirilah semua yang pernah dipertuhankan oleh orang-orang itu. Ya, bahkan yang dipertuhankan ini kan ada 3 golongan. Tadi saya nyebut yang pertama malaikat, masih ingat kan? Ya, maka malaikat pun berkata, ya di surah Al-Qasas dulu ya, ayat 63. Quran surah Al-Qasas surah 28 ayat 63. Ini perlepasan diri malaikat. Ya, malaikat itu kan sifat takwanya tinggi, nggak pernah menganggap diri selain dari apa yang Allah tetapkan kepada mereka. Jadi ketika ada yang menganggap malaikat sebagai Tuhan, saya pernah ingat teman-teman, waktu saya terangkan tentang sejarah bagaimana masuknya patung ke dalam Ka'bah, ya kan salah satunya kan yang dibikin patung itu malaikat yang dipertuhankan oleh sebagian orang-orang pada masa itu. Dan kekinian pun ada yang memuja malaikat. Hati-hati ya, Ka'bah itu asalnya nggak ada patung, bersih, baik, kemudian muncul patung, ya dan sebagainya yang saya pernah sampaikan sejarahnya, termasuk dari eranya Amr bin Luhai dan sebagainya, gitu kan, sampai Nabi mengembalikan kepada suasana asalnya. Nah di dalam itu ketika dikeluarkan ada gambaran yang menuhankan malaikat. Nah itu maka malaikat berlepas diri. Tabarra'na ilaika makanu iyana ya'budun. Ya kami berlepas diri. Kalian ini katanya dikecam malaikat, kalian ini nyembah-nyembah kami ini bukan Tuhan, kami nyembah Allah, kami sujud kepada Allah dan sebagainya. Jadi malaikat berlepas diri. Ya dan sebagainya. Kemudian juga ada di surat Saba yang tadi saya sampaikan ayat 41 ya, Quran surah Saba surah 34 ayat 41 ya. Subhanaka anta waliyuna min dunihim ya bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya maka malaikat tuh langsung mengarahkan semua ketuhanan kepada Allah. Tadi yang saya sampaikan. Maksud engkau ya Allah, maksud engkau ya Allah, maksud engkau ya Allah, yang Tuhan itu hanya engkau ya Allah. Mereka itu menuhan-nuhankan kami berlepas diri ya Allah seperti mana engkau ketahui. Ya, kami taat kepadamu ya Allah. Kami tidak pernah bermaksiat. Kami bukan Tuhan. Jadi mereka itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, untuk bisa menegaskan kepada hamba-hamba di kalangan makhluk yang mau menuhankan malaikat. Maka mereka berlepas diri. Ya, sehingga di situ tampil kebenaran fungsi malaikat yang diciptakan untuk menyembah Allah, beribadah sesuai dengan tugas-tugasnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka malaikat kemudian mengatakan tuh mereka itu, ya Allah, makhluk-makhlukmu tuh kan mereka menyembah jin ya dan menduga itu adalah bagian dari malaikat. Makanya kan yang kemarin saya terangkan ada yang mengatakan bahwa jin iblis itu kan asalnya malaikat yang gagal, fallen angel gitu kan. Itu nanti ditolak oleh malaikat tuh begitu sampai ke akhirat. Itu jin itu, bukan kami itu, kan? Jin itu bukan malaikat. Enak aja nyebut iblis dari malaikat. Malaikat nolak sendiri tuh mereka tuh. Itu bukan golongan dari malaikat. Bahkan Al-Quran sudah menegaskan kan di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Saya mohon maaf agak dipercepat ini ya. Uraiannya. Kalau merasa agak kecepatan nanti diputar ulang ya videonya. Nanti di akhir saya sampaikan di antara hikmahnya. Jadi ketika disampaikan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi, iblis itu dari kalangan jin, tapi tetap ada yang menduga iblis itu dari malaikat yang gagal gitu kan. Malaikat itu marah tuh waktu kembali ke akhirat, mereka mengatakan kalian tuh nyembah jin. Bukan malaikat, sedangkan kami hamba-hamba Allah, kami hanya menyembahmu saja ya Allah. Mereka mengatakan subhanaka anta waliyuna, engkaulah Tuhan kami ya Allah, kami nyembah engkau gitu kan. Bal kanu ya'budunal jinna wa aktsaruhum bihim mu'minun, dan mereka bahkan menyembah jin. Nah, jin sendiri ketika mendapatkan pernyataan dari malaikat itu, ya yang mereka tuh ada yang berlepas diri juga. Kami bukan Tuhan juga. Nah, itu tuh. Ya, kami bukan Tuhan juga. Nah, itu pakainya suasananya demikian tuh, saling berlepas diri. Jadi Anda bayangkan ya, di surah Al-Baqarah surah kedua tadi kan ayat 165 dan seterusnya, nanti dia tafsir lagi. Di suasananya jadi menarik nanti. Ya, orang beriman tuh tenang aja. Ini paling saling ribut sendiri tuh. Ribut sendiri. Jadi malaikat sudah melepaskan diri, jin juga berlepas diri. Ya, yuk kita teruskan tafsirnya. Wal jinnu aidan tatabarra'u minhum ya wa yatanassaluna min ibadatihim lahum kama qala ta'ala. Nah, di sini yang paling menarik, jin juga berlepas diri dari mereka. Bahkan mereka mengingkari apa yang dikerjakan oleh orang-orang itu. Mereka melepas diri, yang Tuhan itu Allah bukan kami. Kalian yang salah melanuhankan kami katanya. Ya, awas hati-hati tuh. Ya, dukun-dukun tobat-tobat ya dari sekarang, nanti jin-jinnya tuh ninggalin sendiri tuh. Dukun paranormal macam-macam dia, gelar-gelarnya yang macam-macam itu yang punya sinergitas dengan lingkungan para jin ya, yang dinasnya di seputar alam-alam itu ya, tolong tinggalkanlah. Ya, udah pensiun aja, pensiun, tinggalkan semua itu, kembali kepada jalan yang benar, nanti rahmat Allah akan diturunkan, kan? Baik teman-teman sekalian, yang paling menarik, waman adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Kemudian wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin. Lalu yang paling menarik di surat Maryam ayat 81 sampai 82. Quran surah 19 ayat 81 sampai 82 kita bacakan. Wa qala ta'ala wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakunu 'alaihim dhidda. Ini penegasan.
Lalu ketika malaikat mengonfirmasi, kalian tuh menyembah jin, bukan malaikat. Kami bukan fallen angels. Ya, kami bukan malaikat yang gagal langsung turun, lalu kalian sembah, kalian pertuhankan, bermaksiat. Tidak. Kami tidak pernah bermaksiat, menyembah Allah dan sebagainya. Itu kalian jin. Jin pun membantah. Ya, jadi ketika mereka menjadikan jin-jin itu dan puncaknya iblis sebagai Tuhan, dipertuhankan oleh mereka, diikuti petunjuk-petunjuk atau provokasi dari iblis itu, apa yang terjadi? Mereka pun mengingkari. Wa yakununa 'alaihim dhidda, maka menjadi lawan di akhirat kelak. Enggak, kami enggak pernah begitu. Enggak pernah mau kami jadikan Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Nah, perhatikan kalimatnya. Jadi kita lihat nanti sekarang pindah teman-teman sekalian ke Quran surah ke-14 ayat 22. Quran surah 14 ayat 22. Sudah? Buka Quran surah 14. Ini sebenarnya banyak sekali ayat-ayatnya ya. Kita ingin tunjukkan. Tapi saya mau langsung ke puncaknya, ke iblis. Jadi malaikat tuh menolak klaim itu. Lalu mengatakan kepada ini jin-jin berlepas diri juga. Jin-jin yang umum berlepas diri. Gitu kan? Ada jin yang soleh-soleh juga kan dan sebagainya. Semua mengakui sebagai hamba Allah. Nah puncaknya jin yang ini paling apa tuh mas bahasa Rusia itu baragajul ya. Nah, jin yang paling baragajul gitu ya. Yang ini yang paling apa yang luar biasa lah. Jeleknya complicated ya, terkomplikasi dengan keburukan gitu kan. Nah ini jin yang paling berbahayanya yaitu iblisnya itu. Lalu dia mulai pidato deh. Ini masih sempat-sempatnya pidato tuh. Yang tadinya sombong, yang segala rupa, yang menggoda dan sebagainya. Nah ini dengan kesombongannya dia masih menertawakan manusia dan berlepas diri. Ya, wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi kan wa wa'adtukum fakhtalaftukum fa akhlaftukum. Allahu akbar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Lihat baik-baik ada Quran surah 14 ayat 22. Ya kan? Dia mulai pidato wa qala asyaitanu dan setan mulai pidato. Ya ketika malaikat sudah berlepas diri semua, enggak. Kami makhluk Allah, kami taat gini. Jin yang umum-umum juga berlepas diri. Setan yang pidato. Jadi sebelum dilempar ke neraka jahanam tuh, ya. Maka sebelum dilemparkan dia mulai pidato. Wa qala syaitanu, maka setan mulai pidato. Iblis di sini. Lamma qudiya al-amru, ketika ditetapkan keputusan Allah terakhir tuh, legasi terakhir ketika ditetapkan sudah nih. Kamu udah diputuskan dari awal kan, kamu memilih jalan yang begini, ketetapan akan tiba. Udah dikasih penangguhan waktu, dikasih kesempatan tobat gak mau tobat, dikasih hidayah gak mau, dikasih rahmat gak mau, memilih menjadi makhluk yang terkutuk. Sehingga dikenal dengan syaitan rajim, ini akhirmu. Maka sebelum masuk ke puncak siksaannya itu, dia berkata, dia pidato, lamma qudiyal amru, ketika ditetapkan kepadanya keputusan, innallaha wa'adakum, dia sendiri yang bilang, kalian semua, balik yang ke Al-Baqarah ya. Ya, yang ke 165, 166 itu sampai 167, wataqatta'at bihimul asbab, yang 166-nya di ujung, wataqatta'at bihimul asbab, ketika semua dia lepaskan, ya dia berlepas diri tuh. Aku berlepas diri dari kalian. Ya kalau bahasa kitanya ya muncullah. Kalian semua, aku berlepas diri dari kalian, gitu kan? Aku nggak tanggung jawab kalau kalian masuk neraka juga. Aku nggak tanggung jawab, gitu kan? Ya, ini adalah jalanku. Kalian pilih jalan ninja kalian sendiri. Bahasa anak milenial sekarang, gitu kan? Kalian sudah tetapkan, kalian yang sudah pilih, aku berlepas diri. Aku berlepas diri. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Allah telah menunjukkan, menjanjikan kalian janji-janji yang benar. Dikasih Rasul, kasih bisikan malaikat, semuanya benar. Dan kalimatnya menunjukkan hak, kebenaran yang mutlak. Dia sendiri pidato. Kalian ini kenapa manusia? Ikut-ikut aku katanya. Allah menjanjikan kepada kalian semua yang benar. Dikirimkan Quran, petunjuk yang benar. Kalian kan udah ngecek sendiri. Udah bandingkan sendiri, terbukti kebenaran Quran. Ya, dari keindahan bahasanya, dari hikmahnya, dari isinya, dari mukjizatnya. Kalian udah tahu sendiri. Dikirimkan malaikat untuk bisikan, kalian dengar sendiri bisikannya. Ngajak sholat, ngajak puasa, ngajak yang baik-baik dan sebagainya. Dikirimin Rasul, kalian udah buktikan kebenaran Rasulnya. Bisa dibuktikan, dilacak sejarah, kelahirannya kalian tahu, ibunya tahu, bapaknya tahu, misinya tahu, segalanya tahu. Bahkan ada yang menetapkan sebagai manusia dengan pengaruh paling tinggi di muka bumi. Kurang apa lagi? Ya, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum. Ya, sedangkan aku menjanjikan kepada kalian, ya fa akhlaftukum, maka aku menyalahi semua itu karena aku nggak punya apa-apa. Ya, akhlaf itu teman-teman sekalian menyalahi sesuatu karena memang nggak punya hujah, nggak punya dalil, nggak punya alasan. Jadi cuma ngajak aja begitu. Nggak ada esensinya. Aku ngajak kalian kepada yang nggak ada esensinya. Aku nggak pernah maksa. Ya, kita terusin ya. Ya kata setan tuh ya, kata setan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ya, kata setan, dia berkata, aku nggak punya kekuatan untuk kalian. Aku nggak punya kekuatan. Ya, illa anda autukum fastajabtum li. Ya, aku nggak punya kekuatan dan aku nggak bisa maksa. Aku nggak maksa. Cuman ngajak aja. Cuman salahnya kamu ikut. Tuh. Itu ngeles tingkat tinggi tuh.
Hati-hati, bahaya tuh teman-teman sekalian. Ya, jurus ngeles pada kejelekan itu yang warisan setan yang akan dipidatokan. Awas, hati-hati tuh ya. Jurus ngeles pada keburukan itu warisan setan yang akan dipidatokan. Awas, hati-hati ya, aliran ngelesiun tuh. Ya, aliran ngelesiun, orang-orang yang suka ngeles. Ya, juga makiun yang suka maki-maki gitu ya, dan sebagainya, hoaksiun dan orang-orang bikin hoaks ya, dan seterusnya. Hati-hati tuh. Ya, pada di akhirat itu akan ditampakkan ya raja ngeles. Ya, semuka alam itu. Raja ngeles semuka alam, ngeles pada keburukan-keburukan. Itu dia akan mengatakan apa yang disampaikan oleh iblis ini, ya, dia katakan, "Wa makana li 'alaikum min sultan." Aku sebenarnya enggak punya kekuatan, aku enggak maksa kok. Iya, dia mau katakan pernah nggak ada aku maksa? Coba lihat catatan kalian di kitab kalian tuh, ada nggak aku maksa? Aku nggak pernah maksa. Aku cuma goda. Cuman salahnya kamu ikut. Cuman salahnya kamu ikut. Benar-benar deh ya. Ya pas tajabtum nih, cuman salahnya kamu ngikut saya. Jadi kata setan, kenapa kamu ikut? Aku kan nggak maksa. Salah saya di mana? Ya, saya maksa juga enggak. Dorong-dorong kalian juga dengan paksaan juga tidak. Punya kekuatan juga enggak. Cuman goda. Itu pun godanya halus. Kan udah ada di surat An-Nas. Dia bilang begitu tuh. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kan cuma ngasih was-was aja. Bisikan-bisikan begitu. Cuman kamu ikut. Maka apa yang terjadi? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah saya. Jangan maki saya, kata setan. Ya, jangan celah saya, nggak usah maki-maki saya. Karena nanti di ayat yang lain seperti yang kita sampaikan tadi di Al-Baqarah ada, nanti di surat lain juga ada, gara-gara kamu nih kamu nih iblis gitu kan. Kita juga nanti terancam dengan neraka, ditempatkan, disampaikan kepada kami. Kami dihukum bahkan pendahuluan. Ya saat di alam kubur, begini, begitu. Gara-gara kamu, jangan celah saya. Fala talumuni, walumu anfusakum. Jangan celah saya katanya. Celah dari kalian sendiri, aku nggak maksa. Ya, celaklah jiwa. Anfus itu jama dari nafas. Celak tuh nafas kalian, celak nafsu kalian, celak diri kalian sendiri. Jangan celah saya. Saya cuma ngajak, itu pun halus, nggak pernah maksa. Tuh ya. Oh, hati-hati tuh. Lalu apa yang terjadi? Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya. Ya? Lalu inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh dhalimina lahum adzabun alim. Quran surah ke-14 ayat 22. Allahu akbar. Hari ini yang paling berbahaya teman-teman sekalian. Hari ini aku tegaskan pada kalian. Ya, apa itu? Inni kafartu bima asyraktum. Saya mengingkari apa yang telah kamu musyrikkan. Kamu yang ikuti saya ingkari kamu. Kamu yang menyembah patung-patung yang macam-macam dan sebagainya, menyembah selain Allah, aku mengingkari itu semua. Dia sendiri berlepas diri. Jadi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Al-Quran ini, setan sendiri menyadari bahwa jalan hidupnya itu salah. Cuman karena kesombongan, dia terjauh dari hidayah. Jadi sebetulnya, Allah ingin memberi pesan kepada kita. Sebetulnya orang sombong pun mengerti dirinya salah. Cuman karena sifat sombongnya itu, akhirnya jalan-jalan kebaikan, cahaya yang ada dalam jiwanya nggak bisa muncul ke permukaan. Makanya betul-betul Allah haramkan sifat sombong itu. Jangan pernah deh hadir dalam kehidupan kita itu. Berlindung kepada Allah dari kesombongan, dari keburukan. Karena itu menutup jalan hidayah. Menutup jalan kebaikan. Makanya di puncak akhir, ya penantian sampai ke jahanamnya itu ketika akan merasakan siksa dan sebagainya, dia mengatakan, inni kafartu bima asyraktum. Saya mengingkari apa yang kalian musyrikan itu. Karena kenapa? Pada dirinya yang paling dalam dia mengerti bahwa yang Tuhan itu hanya Allah. Dia kan nyembah udah ribuan tahun. Dia tahu Allah yang Tuhan. Allah segalanya. Cuma hanya karena ingin membuktikan kesombongan dan sebagainya. Muncul itu. Dan dipertahankan sampai akhir. Dari kehidupan dan kehancurannya. Kehidupan dan kehancurannya. Kan? Maka dia katakan, innadh dhalimina lahum adzabun alim di penutupnya. Sungguh orang yang salah tempat itu, yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, bahkan tidak menuhankan Allah dan salah dalam menuhankan, menuhankan apa yang harus dia pertuhankan, karena itu dia menuhankan selain Allah, maka itu salah. Maka udah tempatnya adzabun alim, siksa yang sangat dahsyat. Nah, jadi di sini itulah akhir tragisnya. Akhir tragis iblis yang masih sempat pidato, dan dalam pidatonya dia memberikan sebuah informasi, dan saking rahmannya Allah kepada kita disampaikan ke kita sebelum kita wafat supaya kita tidak mengikutinya. Ingat loh ya, satu saat iblis akan berlepas diri dari kamu. Nah ini ya teman-teman, miniatur ini pun ditampakkan dalam kehidupan kita. Coba deh, kalau dalam saat persidangan dan sebagainya, orang-orang yang bersekongkol pada dasarnya sebelum tertangkap kan saling berlepas diri. Bukan saya Pak, dia yang melakukan. Emang saya lakukan Pak, cuman saya nggak segede yang dia ngambilnya paling banyak Pak. Wah, enggak Pak, saya nggak melakukan, saya cuma nyayat dikit doang, dia yang nusuk tuh. Enggak Pak, saya cuma nusuk dikit aja kakinya, dia yang nembak kepalanya. Itu semua saling begitu. Coba lihat deh, saat di dunia kan begitu. Ya, maaf nih, urusan yang
sebagian dari fitnah itu kan seperti kentut ya. Itu juga sudah saling todong sana sini kan. Bukan saya kok, udah melepas masing-masing tuh. Ya, Anda bisa bayangkan tuh, apalagi urusan iblis sampai ke akhirat. Jadi saya mohon lah ya, udah abaikan aja. Kalau ada bisikan-bisikan keburukan, udah tinggal aja minum teh dikit. Minum teh dikit tuh kan. Atau kita tinggal dengan minum air bening, berdoa kepada Allah kebaikan. Lalu kita katakan pada diri kita sendiri, konsisten pada kebaikan. Apa iblis mau goda, ntar besok-besok kamu lepas diri dari saya, enak aja gitu kan. Aku ingkar pada kamu sekarang, seterusnya, dan sampai yang akan datang. Kita katakan dari sekarang. Aku ingkar pada kamu dari sekarang, seterusnya, sampai yang akan datang. Paling-paling dia jawab, masa sih? Kan dia goda lagi terus saja, sampai kita meninggal. Istiqamah sampai meninggal. Alhamdulillah kalau itu kita baik, maka jalan-jalan kebaikan akan dibuka. Tapi kalau diikutin, maka akhir tragis yang menimpa iblis akan diikuti oleh para pengikutnya. Sampai disebut dengan ashabun nar. Ashabun nar, mereka itulah ya teman dekatnya, sahabat-sahabatnya neraka. Dan nar itu juga adalah bagian dari penciptaan iblis. Artinya apa? Ini, kata Allah, kalian enak aja ya, saling berlepas diri, saling tidak mengakui. Disatukan semuanya, kalian sahabatan saat di dunia, sahabatan saat di akhirat. Tuh, rasakan di jahanam. Masuk semua. Masuk ke jahim, masuk ke jahanam, ashabun nar, ulaika ashabun nar. Mereka itu semua sahabatnya nar. Ya, sahabatnya iblis juga yang diciptakan dari nar, baliknya ke jahanam, ke jahim. Udah masukkan semua supaya mereka kumpul. Udah sama-sama melaknat aja tuh di neraka dan sebagainya. Udah masuk. Makanya disebutkan dengan al-mal'un, la'nahullah, dilaknat, mendapatkan laknat, mendapatkan kutukan, mendapatkan segala jenis keburukan. Saya mau tanyakan jujur pada diri kita sendiri, pada nurani kita tanyakan, kurang apa lagi penjelasan ini? Dan semua yang kita alami di dunia ini nyata. Apa yang disampaikan Al-Quran, yang kita alami di dunia nyata. Coba, dari info dalam rahim kandungan nyata kan? Ya, sumber kita dari mana, seperti apa prosesnya, yang disampaikan Al-Quran nyata. Begitu lahir kita butuh ASI, nyata. Al-Quran sampaikan, Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ada. Kita tumbuh dewasa dijelaskan proses pertumbuhan kita. Butuh apa, butuh ini, butuh itu. Ya, telinga dengar duluan fungsi yang baik sebelum mata bisa berfungsi dengan baik. Nyata, dibuktikan lewat kedokteran. Ya, terus kita dapatkan fenomena macam-macam sampai juga gambaran tentang kehancuran semesta berbentuk seperti ruang, seperti sur, seperti trompet macam-macam. Nyata, semua nyata. Jadi kalau yang kita alami nyata, kehidupan nyata, kematian nyata, maka kalau sepanjang yang disampaikan semua hak, yang lainnya pun akan hak semua. Alam kubur pasti nyata. Ya, kemudian hisab pun nyata dan berakhir dengan semua nyata. Semua yang nyata dan mutlak kebenaran yang disebut dengan hak. Karena itulah Allah menegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran mutlak bersumber dari Allah Rabbmu, jangan sekali-kali meragukan. Supaya enggak ragu, kuatkan iman. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustaz, kan tidak semudah mengucapkan untuk bisa mengkanter tipu daya setan itu. Bagaimana caranya? Seperti apa kita benar-benar kuat dan terjauh dari godaan-godaan iblis, setan yang bahkan masih sempat dia berpidato di akhirat sebelum akhir tragis itu mengalaminya, bahkan orang-orang pengikutnya dipersatukan dengan mereka mendapatkan akhir yang tragis pula. Seperti apa cara kita ya Allah untuk menguatkan diri ya Allah? Ya, terus kita memohon petunjuk juga melalui petunjuk Rasulullah dan kita mencoba untuk menelusuri seperti apa, maka simpul selanjutnya yang ketiga akan memberikan jawaban kepada kita. Ini jawabannya. Kalau nggak pengen kamu semua, gitu kan, kena tipu daya iblis, gitu kan, kena tipu daya setan, terjerumus mengikuti jejak langkah setan, maka salah satu caranya kan ikuti petunjuk Allah kan, ikuti kan, yang diturunkan sejak Adam mulai diturunkan, berkelanjutan sampai berganti Nabi dan Rasul yang disebut dengan hudan, gitu kan? Nah, terkait dengan hudan ini adanya di mana, seperti apa simpulnya, bagaimana membuktikan kebenaran bahwa itu petunjuk dari Allah, maka simpul yang ketiga akan kita bahas pada pertemuan lanjutan berikutnya, yaitu simpul tentang kutubillah, kitab-kitab yang Allah turunkan yang mengandung pedoman. Karena itulah kemudian pada simpul yang ketiga ada simpul keimanan disebut beriman kepada kitab, ya, kitab yang Allah turunkan yang dilekatkan kepada para nabi dan rasul. Apa yang dimaksud kitab-kitab itu? Bagaimana sejarahnya? Seperti apa definisinya? Seperti apa isinya? Dan bagaimana kita berinteraksi dengan semua itu? Insya Allah akan terjawab di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Nah, kalau teman-teman ada waktu, sempatkan baca tafsir dari ayat-ayat yang tadi saya sampaikan. Ini sebenarnya sudah saya siapkan juga yang jilid keduanya nih. Ya, yang tadi tentang surat Ibrahim ayat 22. Ini kalau kita baca tafsirnya lagi, wah ini lebih unik lagi yang pidato iblis tadi itu. Udah macam-macam lah gitu ya, udah dihadirkan. Bahkan sudah saya tandai nih
ya halaman 757 kalau nggak salah. Betul, halaman 757 ya. Ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca di lain kesempatan supaya ada pengayaan-pengayaan yang bisa sampaikan. Tapi apa yang tadi saya uraikan itu isinya kurang lebih. Ya, tadi saya baca jilid pertamanya untuk tafsir Al-Baqarah, keterkaitan dengan yang ini. Kalau ingin dalami jilid kedua, tapi tadi sudah saya uraikan sedikit banyaknya supaya kita ketahui. Itulah yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon doa selalu. Saya sudah sampaikan kewajiban saya. Anda sudah menerima hak Anda. Dan saya hanya mohon doa saja. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kami. Ya, Allah rahmati kita semua. Dan semoga kita dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik. Bersama orang-orang baik. Dan puncaknya bersama Rasulullah SAW mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك برحمتك يا رحمن الرحيم من الشيطان الرجيم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم نجنا من النار اللهم نجنا من النار اللهم نجنا من النار واجعلنا من المتقين الصالحين وألحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.